Jadi di video kali ini kita bakal nge-unboxing dan nge-review ini guys. Oke sih, Gundam Age 1 pastinya ya. Dan gue masih inget nih zaman dulu ini pas gue masih di Malaysia kuliah ya, itu gak laku banget sih menurut gue sih. Terus warna merah Titus juga gak laku. Sekarang pada dicariin orang gitu loh. Gue masih inget itu zaman itu guys ya. Dan ini anyway, gue beli ini di Drakuli kemarin itu harga 580.000 ya. Gue kayak lihat masih ada deh mereka. Ntar coba cek di keranjang ya. Karena kalau dari Drakuli langsung lebih fresh lah kita ngomong lagi. Sama aja lah menurut gue lah ya. Cuman bagaimana sih isinya sih? Keren banget ya. Menurut gua sih ini salah satu Gundam Age yang boleh dibilang yang normal ya. Kan ada lagi S2, S3 gitu kan. Masalah S3 itu mereka kenapa nggak ada list NG-nya? Karena dulu tuh sempat ada prototipenya. Cuman filmnya gagal sih menurut gua sih. Jadi mereka batalin sih, cancel sih itu sih ya. Jadi overall looks-nya seperti ini guys ya. Oke. Wah. Cakep sih sebenarnya sih Gundam Age sini sih. Agak underrated sih menurut gue sih. Dan nggak banyak orang juga suka sih. Gue nggak tahu kenapa. Cuman ya bagi gue masih oke lah ini Gundam Age ini. Jadi overall seperti ini guys ya. Tampak samping seperti ini. Tampak belakang seperti ini. Tampak samping seperti ini juga. Tampak depan seperti ini. Tampak atas seperti ini ya. Dan tampak bawah seperti ini. Oke, dan gue udah kasihkan tancapan untuk taruh stand. Dan ya unit ini mesti pakai stand sih. Tapi ini kalau pakai stand juga nggak apa-apa sih. Karena kalau S normal ini masih mending. Kalau misalnya kita mau S2 itu baru nggak bisa sih. S2 tuh mesti pakai stand. Kalau darat dia jelek ini. Ini masih bisa sih darat sih ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ini perisainya seperti ini. Ini udah gue pasangin ya. Jadi dia nggak gue copotin lagi. Susah copot sih soalnya nih. Dan boleh dibilang ini salah satu unit yang seret. Cuman gue nggak suka di bagian baru dibilang udah copot tangan. Ya kan, bagian ini ya. Ntar kita bakal bahas soal ini ya. Nanti kita bahas soal ini karena ada beberapa gimana quality build yang nggak penting banget dibuat gitu loh. Dan gue rasa sih ada something else. Nanti gue mau kasih tau kalian juga ya. Jadi kalau teman-teman beli ini, jadi teman-teman ngerti apa masalah di unit satu ini. Kita mulai dari kepala. Untuk kepala seperti ini guys ya. Nah, untuk kepalanya simple, cakep sih sebenarnya sih. Cakep sih. Ini kepala. Terus, nah, ini bisa kita turun bawah, turun kayak gini. Hadap kanan, hadap kiri. Oke. Tampak depan, ya, tampak atas juga seperti ini. Dan ini sangat seret sekali. Dia pakai PC sih sebenarnya, masih pakai PC sih. Karena kan ini MG tahun 2012 ya, jadi masih pakai PC. Tampak belakang seperti ini, ya. Oke, jadi seperti ini lah. Overall sih oke lah. Kalau menurut gue sih nggak ada masalah. Cuman memang kepalanya simpel banget sih menurut gue sih. Dan dia kan jelek loh. Kalau dari sini jelek banget, dari sini cakep banget gitu. Karena ini kepala kayak topi gitu loh, kayak pakai topi gitu. Sini, kayak pakai topi gitu loh. Cuman oke, simpel lah, simpel bagus dan ini cocok buat pemula juga sih kalau menurut gue sih. Jadi nggak ada masalah, ada harga juga sangat terjangkau sekali sih menurut gue sih. Jadi ini sebenarnya bagus. Cuman zaman gue dulu itu kenapa nggak laku ya? Karena ya mungkin sekarang harga makin mahal, jadi orang pelariannya cari MG kayak gini lagi gitu loh. Jadi bagus sih, ini boleh pertimbangkan. Untuk di bagian badannya guys ya, nah kalau bagian badannya seperti ini tampak depan seperti ini ya. Nah ini terus dia bisa kayak gini. Oke, bisa seperti ini. Bisa bungkuk ke belakang, bungkuk ke depan. Oke, bukan nungging ya, beda ya guys ya. Kalau bahasa kita nungging, kita suka menunggingkan ya, bukan ditunggingkan. Beda lagi tuh guys. Kalau kalian ditunggingkan berarti bahaya sih sebenarnya. Ya berarti kalian ini either boti atau menormalisasikan HDTV ya. Oke. Nah, ini gue bilang, ini nggak penting banget sih. Lu kenapa bikin kayak gini? Dia punya mekanik rakitnya kenapa harus kayak gini? Nggak penting banget menurut gue gitu loh. Harusnya cuman udah pasang gitu aja selesai gitu. Ini kenapa sih seperti ini? Dan ini sangat, gue ngerti sih karena ini unit kan bisa ganti-ganti badannya. Bisa bongkar pasang, kita ngomong bongkar pasang anjing. Bahasanya itu bongkar pasang cuy, tapi memang bisa bongkar pasang sih. Jadi kayak memang seperti itulah. Dia ada alasan juga sih menurut gua sih. Jadi gak bisa salahin dia 100% juga. Ya. Dan untuk bagian badan dia bisa seperti ini. Enak banget nih pergerakannya seperti ini. Ya kiri kanannya enak banget seperti ini. Nah, ini nanti gua mau ngomong soal ini nanti bagian tangan nanti. Jelek sekali bagian sih. Sangat jelek sekali. Oke. Ini bisa kita putar seperti ini. 360 derajat enak nih. Ini dia
enak lah bro, bisa bro. Ini bisa kita naikin seperti ini juga ya. Ini bisa naikin nggak bisa dong seperti ini. Dan beam saber di sini guys ya. Ini beam saber. Ini beam saber ini. Jadi ini bisa kalian tarik ini nanti nih. Nah ini tarik. Tarik agak susah sih. Ya. Oh. Nah ini dia. Ini beam saber ya guys. Ini beam saber ya. Jadi kalian mesti tarik. Ini bisa masukin lagi sih, nah, oke, itu bagian beam saber. Jadi dia ada 2 beam saber di bagian sini, ya, dan di belakangnya. Oke, ini tempat taruh senjata nanti, ya. Jadi badannya juga cakep sih, ya. Dan ini belakangnya seperti ini, ya, 3 booster seperti ini. Dulu waktu awal gua tahun 2012 itu dulu, apa 2010 kita ngomongnya. Pas filmnya baru main, gua rasa ini kayak aneh banget gitu. Ya cuman masih oke lah, ya. Cakep sih masih sih ya, jadi agak aneh awalnya, tapi setelah gua ngerti mekaniknya cakep juga ya ternyata ya ada kayak gini, karena dia S1 ini kan masih simpel banget gitu loh. Kalau mau dewasa itu S2 dewasa banget sih, MG nya bagus banget sama Dahon itu si Asemu yang bawakan. Ini kalau ini masih flip untuk bagian tangannya guys. Nah ini yang mau gua bilang, ini jelek banget, bagian tangannya jelek banget guys, sumpah. What the fuck ya, ini jelek banget sih ini bagian tangan ini sih. Dia tuh nggak bisa pakem gitu, nggak bisa. Dia mau copot. Rada-rada, gue nggak tahu ya. Ini memang rada-rada hand grenade atau gimana, gue nggak tahu. Cuma memang rada gampang copot nih bagian sini nih. Udah kita, udah. Oke. Cuman ini jelek banget bagian sini. Dan ini juga nanti bisa copot juga nih. Jadi kalau kita mau mainin tangannya, bisa gerakin seperti ini. Lihat ya. Ini gerakan seperti ini. Nah, enak, sebenarnya enak. Pergerakannya enak kan, artikulasinya kan ini seperti ini. Oke, lihat ya. Tek. Enak banget loh, lihat. Ya, dan ini tangannya bisa sampai seperti ini nih. Nah, jadi best banget sebenarnya sih. Artikulasinya bagus banget. Cuma memang ada beberapa bagian agak sampah sih menurut gue sih. Dan nggak, kayak gue bilang tadi, mekanik nggak penting mereka mereka masukin gitu loh. Nggak penting-penting itu dimasukin. Gue nggak tahu kenapa, alasannya apa gitu. Tapi kalau misal alasannya adalah dia karena bisa jadi full glansa sih, make sense aja, karena nanti kan mesti dibongkar lagi gitu loh, bongkar pasang lagi untuk pakai armor full glansanya. Jadi dibuat nggak terlalu kaku dan terlalu padat juga gitu loh. Ya, kalau nanti kok cabut pasang itu kan bisa rusak, anti patah gitu. Ya, untuk tangannya seperti ini. Ya, ini keren loh nih. Kita ngomong ada efek-efek kayak gini. Jadi ini kayak di filmnya itu kayak ada kayak asapnya gitu keluar gitu. Dan gue tertarik sama mega size-nya. Mega size-nya ada, cuman kayak udah habis. Mega size-nya harusnya bagus. Ini karena gue sering pernah nampak tuh ada mega size-nya S1 sama S2 ada. S2 juga ada mega size-nya. Jadi pesawat itu nanti. Keren sih, ya. Dan masih belum ada tanda-tanda reissue juga sih itu si mega size-nya tuh, ya. Ini seperti ini. Tambah-tambah seperti ini. Gak ada apa-apa lagi sih guys ya. Simpel banget soalnya. Oke lah ya. Ini shoulder bisa kayak giniin sih sebenarnya. Nah, cuma pergerakan tangannya nih. Ini hati-hati ya. Ini dia, makanya gue bilang kayak nggak penting-penting gitu loh. Ini dua parts yang berbeda. Jadi kalau kalian nanti pasang, kalau kalian yang beli ini ya kalian pasti notice something gitu loh. Dan ini kalau mau kalian gerakin, hati-hati aja ya. Gue takutnya nanti copot gitu. Ya, sih kayak gini. Tapi dia bisa arah ke sini. Bisa efek butterfly ya. Bisa seperti ini, bisa ke belakang kayak gini. Oke, jadi masih better. Ya, cuma memang kan ini gue bilang tangannya ini copot mulu. This is hell man. Gue nggak tahu kenapa cuy. Tapi ini tangannya copot mulu. Apa jangan-jangan terbalik? Oh iya, kayak gue yang terbalik. Enggak lah, udah bener cuy. Iya ini. Apa? Terus untuk bagian kakinya, guys. Tadi nih, untuk bagian tangan tadi gue revisi ya. Coba ini bisa copot lagi atau enggak ya? Tadi gue udah revisi sih. Jadi kayak gue ada kesalahan teknis tadi, ya. Harusnya udah gak ada masalah sih, ya. Oke, jadi ini hati-hati. Tahu nggak kenapa copot? Nanti kalian lihat di bawahnya. Oke, itu ada satu lubang soket kecil. Jadi nanti kalau misal kalian pasang copot, ini balikin aja. Ini bagian sini. Kalian cabut dulu. Nanti kalian putar. Baru kalian masukin lagi, ya. Oke. Ini di bagian kaki seperti ini. Kaki itu bisa sampai seperti ini loh dia. Keren banget loh. Nggak bisa seperti ini. Sampai nampak sunhole gitu loh. Dia nggak punya sunhole, punya titik. Nah, titiknya masih panjang nih. Kaki aja bagus banget. Keren. Gerakan kaki keren banget. Seperti ini. Dia bisa sampai seperti ini. Nah, Aduh, game. Sudah bisa keren banget bisa kalian mainin ya.
Dan dia ini nggak hand grenade guys, jadi tenang aja. Macam Barbatos juga nih nggak hand grenade. Kalau RS78 versi 3 masih hand grenade, ini nggak hand grenade ini. Ini bisa kalian mainin sih. Hah. Enak kan tekukannya? Enak kan? Tekukannya enak kan? Ya. Mekaniknya bagus kan? Jadi kalian bisa leluasa sih maininnya sih. Jadi kalian tenang aja sih. Nah, kakinya bisa seperti ini. Keren kan STI kan? Ah. Keren kan? Lihat. Ini bagus menurut gua sih. Jadi kalian bisa bikin pose apapun enak nih. Gitu loh. Jadi enak banget. Dan ini bisa kita putar seperti ini juga. Nah, oke. Seperti ini juga bisa. Ya. Nah, jadi tampak sampingnya seperti ini. Kalau kalian mau lihat pergerakan lagi. Nah. Cakapan. Nah. Ya. Jadi pergerakannya kan bisa lihat nih. Nah. Nah, kayak gini aja nih. Nah. Sih. Nggak usah takut patah juga sih, tapi jangan terlalu kasar juga, jadi bisa patah cuy. Ya. Cuman ya kalau kalian udah ngerti cara maininnya sih udah enak. Nah. Seperti ini juga. Oke. Nah, tampak bawah seperti ini, tapaknya seperti ini. Ya, udah gue penelan juga sih tapaknya sih. Nice man. Bagus kan? Untuk guys aksesorisnya nih ya. Beda ini kita punya water decal ini. Ya, ini satu water decal. Terus kita punya aksesoris. Beberapa aksesoris tuh kita punya beam saber. Kita punya ini beam rifle ya. Beam rifle ini kita bisa langsung nanti pakaikan aja di tangannya. Oke, habis ini setelah gue review kasih kalian. Jadi beam rifle seperti ini. Bisa kalian naikin. Oke, bisa kalian turunin seperti ini. Jadi kira-kira penampakannya seperti ini aja sih. Simple sih. Ini bisa cabut bisa. Jadi kayak lo tau nggak kayak Xia punya. Xia punya gamblet gitu loh. Mirip-mirip lah. Ini jadi pendek ya. Kalau kalian mau jadi panjang seperti ini senjatanya. Nah, gitu loh. Oke. Mirip-mirip lah. Karena yang desain ini kan si Ebikawa juga sama. Yang bikin Xia juga, Double O juga, desainernya sama cuy. Untuk yang Gundam satu ini, sama kayak Double O-nya ya. Jadi seperti ini kira-kiranya. Oke, tampak depannya seperti ini. Jadi dia bisa mereng seperti ini sih nanti sih. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia ini untuk jadi kayak jarak jauhnya gitu loh, rifle range-nya gitu, ditarik gitu. Ini bisa tutup lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, nanti ya putar lagi aja seperti ini. Nah, gitu ya. Senjata. Untuk tangannya tuh dia punya eksklusif ya. Dia punya 6 opsi part. Nanti tinggal kita ganti-ganti aja sih ini sih. Ini ganti-ganti aja nanti ya. Oke, sama kita punya 2 beam saber. Nah, beam saber ini ada dua jenis. Yang pendek satu ya, waktu belum ngaceng, sama yang udah ngaceng gitu loh ya. Ini ibarat kata kayak titik kita lah ya. Titik kita waktu belum ngaceng seperti ini gitu, tapi setelah digini-giniin jadi panjang. Gitu lah. Untuk STT-nya guys, gue bisa kasih si Gundam E1 ini, gue kasih dia bintang 3 dari 5 ya. Karena menurut gue sih detailnya pas-pasan banget untuk master grade. Dan memang ini simple banget, jadi nggak terlalu banyak yang wow banget dari detailnya. Dan STT juga memang sederhana, karena ini memang E1 normal. Untuk dia punya artikulasi, gue bisa kasih dia ini bintang 3 dari 5 juga. Karena menurut gue artikulasi juga biasa aja. Cuma memang bagus sih pergerakannya sih. Dan memang menurut gue ini masih kokoh banget secara artikulasi. Cuma memang nggak terlalu banyak yang terjadi di bagian pergerakannya, sehingga menurut gua untuk artikulasi masih tetap dinamis ya. Untuk dia punya difficulty, gue bisa kasih dia di bintang 1 dari 5 karena menurut gue ini salah satu master grade yang sangat mudah dirakit, dan kalian yang pemula terutama boleh banget beli MG pertama kalian ini sih. Ini bagus banget sih menurut gue sih untuk pemula. Untuk aksesoris, gue bisa kasih dia di bintang 2 dari 5 karena menurut gue ini nggak terlalu banyak juga. Cuman tangan dan juga beam saber yang cuma 2 jenis dan 1 beam rifle. Itu aja sih. Jadi menurut gue dikit banget sih. Untuk rekomendasi buy, gue bisa kasih dia nih strong buy 4 dari 5. Menurut gua ini salah satu yang boleh kalian mungkin pertimbangkan untuk kalian beli, dan kalian tuh simpen di meja koleksi kalian atau lemari koleksi. Jadi menurut gua ini boleh kalian beli. Ini gampang banget dan murah banget kok guys ya. Jadi tunggu apa lagi guys, silahkan dibeli dan di check out ya. Gua bakal seneng banget. Kalau nggak gua hajar muka kalian nanti ya, gua pukul kepala kalian nanti ya. Oke.